Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 30 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners. Dede Roswandi, 37 tahun, menjadi korban peluru nyasar hingga meninggal dunia. Korban meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Kota Bandung pada Sabtu 28 Mei 2022 lalu. Keluarga mengatakan pemilik pistol yang meletup dan pelurunya membuat Dede meninggal dunia diduga merupakan anggota kepolisian daerah Jawa Barat. Terkait ini akan lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan kami, Kiki Andriana, reporter dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami dengan siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Kiki. Baik, saya benar seorang montir yang ketahui bernama Dede Roswandi menjadi korban peluru nyasar yang diduga meletup dari pistol milik anggota kepolisian Polda Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam dan terjadi di depan bengkel milik kakak korban. Korban sendiri merupakan montir di milik kakaknya tersebut. Sebelumnya warga desa Sukasari, kecamatan Sukasari ini sempat dilarikan ke rumah sakit AMC Kabupaten Bandung dan ke rumah sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu siang kemarin. Jenazah Dede tiba di rumah orang tuanya yang berada di Dusun Boma, Desa Citasari, Kecamatan Pamulihan ini tiba pada Sabtu malam, dan jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman yang berjarak sekitar ratusan meter dari rumah duka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Kepala Resto Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto, kasus ini tengah ditangani pihak Polda Jabar, dan informasi terakhir yang kami dapatkan, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan masih menunggu informasi lengkap terkait kasus yang dilakukan oleh anggotanya, dan pihaknya pun mengatakan akan objektif dan dalam menangani dugaan masalah tersebut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Kiki untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Masih dari Jawa Barat, Tribuners, satu unit mobil tangki atau kapsul terguling karena tidak kuat menanjak di Jalan Raya Pamuruyan, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan lalu lintas itu menimpa kendaraan truk kapsul bernomor polisi BA 8547 AO melaju dari arah Sukabumi menuju Bogor. Kendaraan itu kemudian menimpa mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi B2872 UKO dan Toyota Avanza bernomor polisi F1596WY. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan rekan kami, yakni rekan Dian Herdiansyah di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami sampaikan bahwa tadi malam sekitar pukul 9 malam telah terjadi kecelakaan tepatnya di Jalan Pamuruyan, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi. Kejadian bermula saat mobil truk kapsul atau tangki mengarah menuju dari arah Sukabumi menuju Bogor. Setelah sampainya di lokasi kejadian, mobil dalam keadaan menanjak, menikung ke kiri. Sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya truk kembali mundur dan menimpa dua kendaraan yakni Sigra dan Avanza, mengalami kerusakan yang cukup parah. Setelah menabrak dua mobil tersebut, akhirnya mobil oleng ke kanan dan terguling. Adapun dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Adapun dampak lainnya terjadi kepadatan arus lalu lintas pada saat itu. Hingga saat ini
tim dari Gakum Satlantas Polres Sukabumi telah melakukan evakuasi kendaraan tersebut. Demikian. Baik, terkait kecelakaan ini, Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama warga Cibadak. Berikut informasi lengkapnya. Jalannya ada di bawah, terus ada dua mobil di depan saya. Tuh saya ngikutin, jaraknya udah jauh. Cuma di depan tuh kan ada mobil yang berhenti. Ada yang laka itu berhenti. Terus saya ngikutin, tahu-tahu mobilnya jeblos rem itu jalan mundur. Jalan mundurnya cepet. Kan saya nggak bisa ngindar. Ya ngindar kemana ya? Kalau ke kanan kan mobil dari arah Bogor, arah berlawanan dari arah Bogor ke Sukabumi udah ngantri gitu. Otomatis saya tabrakan. Dan ke kiri udah nggak bisa menghindar ya? Nggak bisa ngindar, soalnya jalan udah ketutup kan. Bapak berarti barengan sama mobil yang truk itu, Pak ya? Ya, Dari belakangnya. Satu enggak, arah ya? Di belakangnya. Udah jauh lah jaraknya, itu mobil udah berhenti, udah Ya. lama. Bapak berarti satu arah sama yang itu? Satu arah. Arah kemana? Bapak dari mana? Dari Cibadak Dari ke Bogor? Cibadak mau ke Bogor. Mau ke Bogor ya? Ya. Oh, jadi truk Oke. itu mundur ya? Cepat ya, Pak? Mundurnya cepat. Ya alhamdulillah lah masih sadar gitu. Bisanya masih bisa buang setir gitu. Kalau enggak kan saya mungkin kegeret langsung ke bawah. Gitu. Oke, langsung ke geret ya, Pak. Waktu kejadian tapi alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban, Pak ya? Alhamdulillah semua selamat. Bapak, penumpang Bapak berapa orang? Ada 4 orang. Beralih ke Sumatera Barat, Tribuners, satu unit mobil jatuh ke dalam laut di Jalan Padang Painan, Sungai Barameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. 3 orang yang sempat dinyatakan hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Terkait ini lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Padang. Kami sudah terhubung dengan rekan Rezi Aswar di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ini kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tepatnya kemarin ya, di mana terjadi sekitar pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana berdasarkan keterangan pihak kepolisian terjadi kecelakaan antara mobil pickup warna hitam merek Daihatsu Grand Max terjun ke dalam laut dari ketinggian 10 meter. Diduga akibat mengalami kecelakaan dengan satu unit mobil Daihatsu Veroza. Namun untuk kendaraan sendiri yang mengalami kerusakan parah yaitu Daihatsu Grand Max warna hitam, di mana terdapat di dalam kendaraan ini ada 5 orang. Namun selamat 2 orang yaitu sopir dan penumpang yang ada di sebelah supir. Namun diduga ada 3 orang penumpang di bak belakang pada saat kejadian hilang pada saat hari itu. Namun dilakukan pencarian oleh petugas tim SAR gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, tim SAR Polresta Padang, dan juga oleh relawan seperti PMI dan lainnya. Selama pencarian berlangsung sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat, ditemukan 1 orang korban di mana di dekat lokasi kejadian jatuhnya mobil ke dalam laut. Dan selanjutnya sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia bagian Barat ditemukan lagi 1 orang dalam kondisi meninggal dunia, dan dilanjutkan pencarian hingga ditemukan sekitar pukul jam 1 siang. Akhirnya ketiga korban ditemukan dan dibawa ke rumah sakit M. Jamil Padang dengan kondisi meninggal dunia. Untuk kronologi kejadian sendiri, dari berdasarkan keterangan pihak kepolisian dari Kanit Laka Polresta Padang, di mana mobil Daihatsu Grand Max melaju dari Simpang Gawung, Pasarung, menuju arah Painan atau menuju arah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sedangkan mobil Veroza sendiri datang dari arah berlawanan. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rezi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kaops Basarnas Padang, Oktavianto selengkapnya. Informasikan pada hari ini pencarian operator laka penanganan khusus di Sungai Barameh melibatkan kecelakaan kendaraan. 3 korban berhasil ditemukan seluruhnya pada hari ini. Korban pertama atas nama Johan ditemukan pada 12.20
Kemudian korban kedua Alexander Kristus pada 12.25 dan pada 13.00 korban atlet Parisman ditemukan dalam kondisi meninggal di tempat dan lokasi yang hampir dekat antara 5-10 meter dari titik jatuh mobil tersebut. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi oleh unsur gabungan dan telah dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil guna korban visum dan untuk kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Dengan ditemukan seluruh korban, operasi laka khusus di Simpang Barame dinyatakan dihentikan dan seluruh gabungan dikembalikan ke tempat masing-masing. Si jago merah kembali berkobar di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 7 kakak, 20 jiwa terdampak kebakaran tersebut. Petugas saat ini masih mengidentifikasi dan mendata taksiran kerugian. Terkait kronologi kejadian dan juga apa penyebabnya akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Maudodi, reporter Banjarmasin Post yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, pemirsa dapat kami laporkan kejadian musibah kebakaran ini terjadi di jalan pemukiman warga, tepatnya di Jalan Insinyur PM Nur, yang bersama Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di mana ini api ini berkobar diperkirakan sekitar pukul 15.30 WITA sore hari, dan ini api baru dapat dikendalikan kurang lebih 30 menit kemudian. Pantauan kami di lapangan ini pada kejadian kemarin hari Minggu 29 Mei 2022 ini kepolisian selanjutnya melakukan pengamanan tempat kejadian dengan membentangkan garis polisi di area tersebut. Musibah kebakaran ini menurut data yang dirangkum oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Kota Banjarmasin tercatat ada 1 rumah dan 1 bedakan 13 pintu yang berada di RT 58 dan RT 59 RW 4 Kelurahan Pelambuan yang menjadi korban si jago merah, di mana memang 1 rumah tersebut dihuni dan 1 bedakan dengan 13 pintu tersebut, 7 diantaranya dihuni dan 6 lainnya memang kosong. Informasi dari salah satu penghuni bedakan itu, dia melihat asap awalnya ini terlihat masuk melalui plafon di bedakan tersebut, namun dia tidak bisa memastikan dari mana awal api tersebut. Penyebab musibah kebakaran ini secara pasti juga masih dalam penyelidikan oleh kepolisian. Namun menurut sejumlah relawan di lapangan yang melakukan pemadaman api, meskipun ada sumber air relatif mudah didapat untuk melakukan pemadaman, namun kondisi sempitnya yang berupa gang hanya seluas 1,5 meter kurang lebih, ini menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman api yang dilakukan. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Ahmad Maudodi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Isak tangis tak terbendung dari keluarga Raffi, remaja 16 tahun yang tewas setelah ditusuk oleh orang tak dikenal. Insiden itu menimpa korban saat melintas di Jalan Merdeka Palembang pada Minggu 29 Mei 2022 lalu. Saat itu korban sedang dalam perjalanan pulang bersama seorang temannya setelah menyaksikan nonton bareng pertandingan sepak bola. Terkait insiden ini, lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Sinta, reporter Tribun Sumsel. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea, dapat kami laporkan bahwa memang Tribuners kembali terjadi aksi pembunuhan di Kota Palembang, tepatnya itu kemarin menimpa seorang pemuda. Dari keterangan saksi yang kami dapat, yakni seorang pemuda berinisial FS yang juga merupakan rekan korban pada saat kejadian itu, mengatakan bahwa saat mereka dini hari sekira pukul 03.30 waktu Indonesia Barat melewati Jalan Merdeka Kota Palembang, tiba-tiba kendaraan mereka itu dicegat oleh 3 orang yang mengendarai 1 sepeda motor, di mana korban sendiri mengetahui hal tersebut panik sehingga refleks langsung melompat dari sepeda motornya. Korban sendiri sempat melakukan upaya lari ke gedung IKI yang ada tidak jauh dari lokasi Jalan Merdeka sendiri, Tribuners. Namun upaya itu tidak berhasil nyatanya karena ketiga pelaku itu rupanya masih menunggu korban dan langsung mengarahkan senjata tajamnya ke korban langsung. Sementara rekan-rekan korban yang lain berjumlah 7 orang itu sama sekali tidak diganggu atau lagi didekati oleh ketiga pelaku itu. Untuk motif sendiri hingga saat ini polisi masih mendalaminya dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini. Namun sejumlah
sejumlah saksi, rekaman CCTV, dan barang bukti sudah dikumpulkan oleh aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih, Dea. Baik. Berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama pihak kepolisian terkait insiden ini selengkapnya. Jadi saya kira pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03:10 WIB di depan gedung AIKI. Jadi korban ini bersama 7 rekan lainnya mengendarai 4 unit sepeda motor pulang dari Kamboja hendak ke Talang Kerangga. Namun pas di depan gedung AIKI datang satu sepeda motor Yamaha Pino warna putih yang berisikan 3 orang diduga pelaku tanpa plat nopol, langsung menyetop motor korban, langsung membanting. Karena kaget korban ini atas nama Rafli langsung melompat dari motor, berlarilah ke gedung AIKI untuk menghindari dari sabetan sajam jenis celurit dan samurai. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Terdakwa perkara dugaan pelanggaran UU ITE Adam Denny dan juga Nimade Dwita Anggari terkait ilegal akses dokumen pembelian sepeda Ahmad Sahroni akan kembali menjalani sidang lanjutan pada hari ini, Senin 30 Mei 2022. Adapun dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu beragendakan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum atau JPU terhadap para terdakwa. Selengkapnya dan juga bagaimana hasil sidangnya akan dilaporkan oleh rekan Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik Dea, selamat sore Tribuners. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait jalannya sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus akses ilegal atau illegal akses Adam Denny Giaraka dan Nimade Dwita Anggari. Dalam sidang ini, kedua terdakwa diagendakan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU soal akses ilegal dokumen pembelian sepeda oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Adam Denny sendiri dan Nimade ini didakwa sengaja dan tanpa izin mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan suatu dokumen elektronik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi pribadi terhadap politikus Partai Nasdem tersebut. Diketahui Adam Denny sendiri awalnya hendak melaporkan kasus ini ke KPK karena mereka Adam Denny ini menduga adanya tindak pidana korupsi dalam proses pembelian 2 unit sepeda asal Australia dan Amerika Serikat yang menurutnya memiliki harga lebih dari 300 juta tanpa membayar pajak bea cukai. Namun, Adam Denny sendiri mengakui jika dirinya lupa memburamkan nama Ahmad Sahroni saat mengunggah dokumen pembelian sepeda itu yang didapat dari terdakwa Nimade. Dalam hal ini, kuasa hukum Adam Denny, Herwanto pun berharap kasus yang menimpa kepada kliennya ini bisa diputuskan jaksa penuntut umum dengan seringan-ringannya. Saat ini sidang dengan agenda tuntutan dari JPU terhadap Adam Denny dan Nimade masih berlangsung. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Abdi untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. 2 kali mangkir dipanggil Polres Bulungan, Kepala Teknik Tambang PT PMJ dijemput paksa di Tarakan. Polres Bulungan akhirnya melakukan rilis di hadapan awak media dengan menghadirkan 1 orang tersangka selaku Kepala Teknik Tambang. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Georgie Santana Silalahi yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, halo Dea, selamat sore Tribuners. Benar yang disampaikan oleh rekan kita yang ada di kantor, 2 kali mangkir dipanggil Polres Bulungan. Kepala Teknik Tambang dijemput di Tarakan bahwasannya penyelidikan terhadap kasus laka kerja di izin usaha pertambangan tiup milik PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ tepatnya di Desa Cengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung telah selesai.
bahwasannya Polres Bulungan akhirnya melakukan rilis di hadapan awak media dengan satu orang tersangka bernama JR yang memiliki jabatan Kepala Teknik Tambang PT PMJ. Kapolres Bulungan juga mengatakan bahwasannya melalui Kasat Reskrim Polres Bulungan Ibtu Muhammad Koma ini menuturkan laka kerja berupa tanah longsor terjadi ini pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 17 atau pukul 5 sore hari. Diketahui dari keterangan press release tersebut ada 2 orang meninggal dunia dalam kegiatan pertambangan tersebut. 1 orang telah ditemukan dan 1 orang lagi hingga saat ini masih dilakukan pencarian terkubur di dalam lubang tambang. Menurut keterangan dari Ibtu Koma ini, kesulitan yang didapati atau dilaksanakan penyidikan oleh Polres Bulungan yaitu karena lubang tambang di PT Pipit Mutiara Jaya ini sangat luas. Kemudian sehingga sampai saat ini lokasi juga dilarang untuk melaksanakan aktivitas juga lebih lanjut karena Ronaldo juga mengatakan saat ini Polres Bulungan sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut karena suatu waktu apabila kembali terjadi atau lalai nantinya bisa berdampak pada peristiwa lain yang lebih besar. Sebab Ronaldo melihat pada kejadian awal mulanya ini tidak terjadi longsor, terjadinya longsor itu di kondisi cuaca cerah dan tidak ada turun hujan maupun gempa bumi. Dan AKBP Ronaldo Maradona selaku Kapolres Bulungan menyampaikan bahwasannya ada 16 saksi termasuk di dalamnya ada ahli inspektur tambang, desain tambang, dan pihak perusahaan sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Setelah itu, secara mendalam penyidik dari Polres Bulungan pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Teknik Tambang KTT, yaitu bernama JR. Bahwasannya sesuai aturan yang berlaku, khususnya di bidang pertambangan yang bertanggung jawab ini secara teknis adalah di KTT sendiri sudah ada langkah-langkah pemeriksaan, penyelidikan. Namun penyelidikan dari penyidik telah mendapatkan alat bukti yang jelas peristiwa tersebut murni karena kesalahan dalam kegiatan pertambangan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dan ia mengatakan pada tanggal 13 April 2022, setelah dilaksanakan penyelidikan, kami naikkan ke langkah penyidikan pada tanggal 12 Mei 2022 dan menetapkan JR selaku Kepala Teknik Tambang menjadi tersangka dengan pasal dikenakan yaitu pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Ronaldo juga menambahkan bahwasannya setelah menetapkan jadi tersangka yaitu JR sempat juga mangkir 2 kali setelah disurati oleh Polres Bulungan, dan bahwasannya Polres Bulungan di sini juga bekerja sama dengan Polres Tarakan melakukan penyelidikan di Kota Tarakan. Bahwasannya dari proses pemeriksaan dari teman-teman penyelidik gabungan Polres Bulungan dan juga Polres Tarakan ini nantinya akan diminta keterangan lebih lanjut mengapa lanjutan kasus tambang ilegal di Kaltara ini khususnya di PT PMJ kenapa tidak hadir dalam 2 kali pemanggilan. Jika nantinya ada keterlibatan para atasan PT PMJ maupun pihak-pihak tertentu, nantinya Polres Bulungan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan George untuk laporan Anda dari Taragan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Pemberlakuan perubahan jalur operasi perjalanan kereta rel listrik atau KRL sudah berlaku sejak Sabtu 28 Mei 2022 kemarin. Sejumlah penumpang mengeluhkan adanya perubahan jalur operasi KRL tersebut. Untuk lebih lengkapnya,
akan dilaporkan oleh rekan kami Leonardus Wical. Saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Penumpang mengeluh capek naik tangga saat transit di Stasiun Manggarai. Pemberlakuan perubahan jalur operasi perjalanan kereta rel listrik atau KRL sudah berlaku sejak Sabtu 28 Mei 2022 kemarin. Sejumlah penumpang mengeluhkan adanya perubahan jalur operasi KRL tersebut. Seorang penumpang bernama Rini menceritakan keluh kesahnya saat transit di Stasiun Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu 29 Mei 2022. Ia dan temannya Neneng mengaku ini kali pertama mereka naik KRL setelah lebih dari setahun tidak naik kereta karena pandemi COVID-19. Rini mengatakan kakinya menjadi capek jadi harus pindah kereta yang ada di atas dan naik tangga dan ia merasa ngos-ngosan. Rini mengaku lelah karena harus naik tangga sambil membawa anak kecil. Menurutnya itu butuh tenaga karena harus turun, pindah kereta dan naik tangga lumayan jauh. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, KAI Komuter Lain telah menyediakan fasilitas eskalator dan lift. Namun Rini memilih tidak menggunakan kedua fasilitas tersebut. Menurutnya, banyak eskalator yang tidak berfungsi. Lalu kalau untuk mau naik lift, menurut Rini itu merupakan prioritas bagi yang sudah lanjut usia. Temannya Neneng menilai regulasi baru tersebut cenderung menyulitkan. Ia mengaku jadi lebih sering bertanya kepada petugas yang ada di stasiun tentang rute perjalanan. Demikian informasi, kembali kepada Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Leo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Kasikorn Vision Financial Company atau KFV menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement atau perjanjian jual beli bersyarat dengan Chief Executive Officer dari Grup Maspion. Bertempat di Bank Maspion Basuki Rahmat Surabaya, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 4 Jawa Timur, Bambang Muktiriadi. Terkait agenda ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Febrianto Ramadhani, reporter Surya yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Baik. Jadi di hadapan awak media, Alim Markus selaku CEO daripada Maspion Group mengatakan KVF adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh KeyBank. Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah akuisisi saham, di mana KVF membeli 30,1% saham Bank Maspion. Kemudian masih kata Alim Markus, jadi akan meningkatkan kepemilikan saham grup KeyBank menjadi 40% dari 9,99% saham yang dimiliki oleh KeyBank sejak 2017 ujarnya. Kemudian untuk langkah kedua, lanjut Alim, KVF akan membeli saham tambahan dengan right issue dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham grup KeyBank di Bank Maspion menjadi 67,50% dan akan meningkatkan modal minimum Bank Maspion menjadi 210 juta US dollar. Dia juga menambahkan KVF akan memiliki total 67,5% saham dengan nilai investasi tidak lebih dari 220 juta US dollar atau setara dengan sekitar 7.556 juta baht. Transaksi ini diharapkan akan disetujui oleh Bank of Thailand dan transaksi ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2022. Tentunya akan ekspansi terus. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan Bank Maspion menjadi 4 terbesar, ya, terang Ali Markus. Dia juga masih kata Ali Markus, dia juga menambahkan pasti ada pengembangan digital yang nyaman bagi nasabah. KeyBank ini sangat bagus pengamanan digitalnya dan terjamin keamanannya, apalagi mendapat peringkat nomor 2 di Asia gitu. Di tempat yang sama, Ketua KVF Patarapong Kan Haswan menambahkan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan bisnis KeyBank karena pembangunan infrastruktur publik dan digitalisasi di Indonesia mendukung prospek layanan keuangan yang menjanjikan di semua segmen nasabah. Kemudian seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi yang diharapkan di era pasca COVID-19, lanjut dia. Selain itu, langkah ini sejalan dengan strategi pertumbuhan utama KeyBank untuk benar-benar menjadi bank regional. Ungkapnya,
serta akan memperkuat kekuatan utama KBank dalam menghubungkan bisnis di seluruh Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan dengan pertumbuhan dinamika yang tinggi di masa depan, pungkasnya. Sementara itu, Bambang Muktiriadi menyatakan ini bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang diupayakan oleh OJK. Baginya, penguatan tidak hanya dari sisi permodalan, tapi juga kombinasi secara spesifik. Kombinasi ini akan membuat kontribusi untuk perekonomian tidak hanya di Jawa Timur, tapi untuk nasional. Ini menjadi langkah awal penguatan, sebuah langkah besar untuk membuat bank kontributor ekonomi sekaligus juga pelopor digital bank untuk Indonesia bagian timur, khususnya Jawa Timur, tuntasnya. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terkait ini rekan Febrianto juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Ya, jadi yang kita saksikan hari ini adalah bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang diupayakan oleh OJK. Penguatan tidak hanya dari sisi permodalan, tetapi juga dari kombinasi antara specific advantage-nya Bank Maspion yang menguasai pasar dan juga jaringan usahanya yang luas, plus kemudian kekuatan keuangan dan kekuatan IT dari Kasikorn. Kombinasi ini akan membuat bank jadi lebih kuat dan lebih berkontribusi untuk perekonomian tidak hanya di Jawa Timur, tapi untuk nasional. Tadi ada masa depan di mana Indonesia bagian timur, khususnya dengan pemindahan ibu kota, itu akan semakin diperkuat. Oleh karena itu, industri keuangan dikonsolidasikan untuk mendukung itu. Nah, langkah hari ini, penandatanganan CSPA antara Kasikorn dengan Maspion itu menjadi langkah awal untuk penguatan itu. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Ali Markus dan kemudian perwakilan dari Kasikorn Bank, Kun Pak Tarapong tadi, ini akan bisa dikapitalisasi menjadi sebuah langkah besar untuk membuat bank menjadi tadi kontributor untuk ekonomi sekaligus juga pelopor untuk digital bank nanti di Indonesia bagian timur, khususnya Jawa Timur. Tekunnya, kerja kerasnya Pak Bambang. Kalau Pak Bambangnya males-malesan, mungkin sampai tahun depan juga susah terjadi. Pak, boleh diterangkan Pak, SPI-nya itu berapa anak-anaknya Pak? Ya, itu hari ini tanda tangan 57,5 share kita jual. Jadi total sama yang dulu 99,9, nanti menjadi 67,5 ya. Berarti menjadi major shareholder Pak ya? Menjadi major shareholder. Mungkin ada langkah-langkah ke depan setelah ada SPI ini bakal ekspansi atau bagaimana Pak? Ya, ekspansi terus. Bakalnya mungkin 5 tahun atau 6 tahun kita good side, kita ambil dividennya di reinvestment. Mudah-mudahan dengan doanya kalian, mudah-mudahan KBank Maspion menjadi the big four. Capabilities in the future so that they can be more competitive, and by doing so the risk of the bank will be much lower, and they will become our long-term customers. About the expansion portfolio, how many countries in Southeast Asia that has been operated by KBank right now? We have a very large operation in China. We have a subsidiary in China. We have a subsidiary in Laos. We have a branch in Vietnam, in Cambodia, and the largest operation in ASEAN is in Indonesia. So you're planning to have Indonesia as maybe the second largest beside Thailand in your operation, or? Yeah, that will be 3 markets that we are trying to focus very much in Indonesia, China, and Vietnam outside Thailand. Lantaran rindu orang tuanya, 2 bocah usia 7 dan 10 tahun nekat menempuh perjalanan dari Banten menuju ke Provinsi Lampung. 2 bocah itu melakukan perjalanan menggunakan kereta api, kemudian naik kapal menyeberang
penyeberangan Merak Bakauheni. Lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan kami, Domi Desmantri, reporter Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, viral di media sosial, Instagram, Facebook maupun TikTok, dua bocah yang berasal dari Lampung, berinisial R dan I. Mereka berdua atau bocah tersebut dikabarkan kabur dari pondok pesantren yang ada di wilayah Banten. Lalu postingan tersebut diunggah pertama kali oleh akun KSKP Bakauheni, dan kemudian saat dikonfirmasi bahwasanya kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika membenarkan bahwa bocah tersebut saat itu berada di KSKP Bakauheni. Awalnya kedua bocah tersebut dibawa oleh pihak kapal karena kedua bocah tersebut sempat terlihat kebingungan di dalam kapal. Lalu pihak kapal menanyakan bagaimana mereka bisa sampai di kapal tersebut dan mau kemana begitu. Lalu kedua bocah tersebut mengatakan mereka berasal dari Lampung dan ingin pulang ke Lampung, ingin bertemu dengan keluarganya. Lalu di kantor KSKP mereka ditanyakan nama mereka siapa dan orang tua mereka siapa dan alamat mereka di mana. Lalu mereka mengantarkan kedua bocah itu pulang. Lalu saat diantarkan pulang, kedua bocah tersebut disambut haru dan isak tangis oleh tetangga dan juga pihak keluarga. Karena pihak keluarga sendiri pun tidak mengetahui bahwa kedua bocah tersebut sempat kabur dari pondok pesantren yang ada di wilayah Banten tersebut. Lalu menurut penuturan dari nenek korban, Ning, mereka berdua atau bocah tersebut memang benar sedang menimba ilmu di pondok pesantren yang ada di wilayah Banten selama kurang lebih 1 tahun. Dan polisi yang mengantarkan mereka pulang, yaitu Bribda Soka dan Bribka Rio, mengatakan kedua bocah tersebut hanya membawa uang sebesar Rp6.000 saat meninggalkan pondok pesantren tersebut. Lalu mereka juga menjelaskan kedua bocah tersebut sempat menaiki kereta menuju ke arah pelabuhan gitu. Salah satunya itu Rp3.000 per orang. Lalu saat sampai di kapal, mereka bertemu dengan pihak kapal, lalu mereka tidak membayar uang kapal tersebut. Lalu kedua bocah tersebut diantarkan oleh pihak kapal ke KSKP Bakauheni untuk selanjutnya diantarkan pulang ke rumahnya yang ada di wilayah Jati Agung, Lampung Selatan. Baik, begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Mobil replika Formula E berwarna hitam abu-abu terpajang gagah di bundaran Hotel Indonesia dekat pos polisi Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Sejak pagi, mobil itu mengundang perhatian masyarakat yang sedang berada di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Satrio Sarwo Trengginas, reporter Tribun Jakarta yang siap dengan informasi selengkapnya. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea. Jadi memang pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pada saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day dipajang sebuah mobil balap Formula E yang terlihat gagah dan itu mengundang perhatian masyarakat yang berada di sekitaran Bundaran HI. Mereka berkerumun di sekitar mobil Formula E itu atau replika mobil Formula E. Mereka juga bersuah foto berganti-gantian karena memang mobil replika ini cukup terlihat mengundang perhatian mereka begitu. Dan salah satu warga asal Depok, nama asal Depok bernama Sinta, dia jauh-jauh dari Depok bersama keluarganya memang sengaja datang ke kegiatan HBKB di Bundaran HI untuk melihat langsung
replika mobil Formula E tersebut. Dan menurut mobil Formula E itu memang terlihat keren dan bagus gitu menurut warga bernama Sinta. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Satrio untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. ASN Pemprov Maluku Utara diminta untuk ikut mensukseskan safari dakwah tablik akbar sekaligus khutbah Jumat oleh Ustadz Abdul Somad. UAS akan melakukan safari dakwah di Masjid Raya Saful Khairat Sofifi pada Jumat 3 Juni 2022 mendatang. Selengkapnya terkait kegiatan ini dan juga bagaimana persiapannya akan dilaporkan rekan kami, Randi Basri, reporter Tribun Ternate yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Dia, terima kasih kesempatannya dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Untuk kunjungan Ustadz Somad sendiri memang dijadwalkan datang di Provinsi Maluku Utara pada 3 Juni sampai 5 Juni pekan depan. Meski begitu, UAS dengan kehadiran UAS di Maluku Utara sendiri nantinya akan melakukan safari dakwah di beberapa daerah yang berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan panitia. Yakni untuk UAS untuk safari dakwah di Provinsi Maluku Utara sendiri memang dijadwalkan pada Jumat 3 Juni sekitar pukul 12.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Timur. Meski begitu, dalam safari dakwah ini UAS didampingi bersama Ustadz Salim Afillah. UAS sendiri akan melakukan safari dakwah di Masjid Raya Saiful Khairat Sofifi. Meski begitu, ada yang unik dalam safari dakwah ini, di mana berdasarkan konfirmasi tribunTernate.com dari Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Maluku Utara Rawan Kaswamba menyebut dalam safari dakwah ini diminta kepada seluruh ASN yang berada di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk ikut bersama menyaksikan atau melihat datang langsung di Masjid Raya Sofifi untuk melihat safari dakwah yang dilakukan oleh UAS sendiri. Tentu dengan himbauan ini pihak panitia dari safari dakwah sendiri juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan juga dari safari dakwah ini UAS sendiri tentunya selain di Sofifi, dirinya juga akan melakukan safari dakwah di Kota Ternate, Tidore, dan Bacan. Mungkin itu Dia, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan calon jamaah haji di Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan manasik haji di kawasan Masjid Al-Akbar, Jalan Ayan di Lingsir, Kecamatan Paringing Selatan, Kabupaten Balangan pada hari ini Senin 30 Mei 2022. Pelaksanaan dibuat serupa dengan apa yang nantinya akan dikerjakan oleh calon jamaah haji saat menjalankan rangkaian kegiatan tersebut. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Isti Rohayanti, reporter dari Banjarmasin Post yang siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Jadi saya melaporkan dari wilayah Balangan dan memang ada 82 jamaah haji yang pagi tadi mengikuti kegiatan manasik haji tepatnya di Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan. Dan pada kegiatan manasik haji itu ada pembimbing yang mengarahkan para calon jamaah haji ini yang nantinya akan berangkat pada 11 Juni 2022 nanti. Kegiatan ini juga disertai dengan acara sholat hajat sekaligus penutupan manasik haji yang dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi. Pada kesempatan itu juga kepada para jamaah haji, Bupati Balangan berpesan agar para jamaah menjaga kesehatan mereka. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Kemenak Kabupaten Balangan, Saribudin, juga mengharapkan para jamaah haji agar selalu menjaga kesehatan juga. Dan sekedar diketahui, untuk keberangkatan calon jamaah haji ini sudah menunggu selama 2 tahun.
Dan untuk pesertanya itu 41 laki-laki dan 41 perempuan, begitu deh. Baik, terkait ini juga rekan Isti juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak. Tribuners, berikut liputan lengkapnya. Kemudian mungkin ada berapa nih jumlah jamaah haji yang berangkat kali ini dan apakah ada yang tertunda lagi atau seperti apa? Ini sudah full dan habis, tidak ada lagi tambahan itu. 82 orang, 41 perempuan, 41 laki-laki. Rangkaian setelah manasik haji ini apa lagi nih Pak? Ini nanti ada PCR lagi nanti. Kemudian itu dikirim ke Banjarmasin. PCR-nya di sini, kita di Palang. Untuk keberangkatan sendiri rencananya kapan nih Pak? Berangkatnya sesuai yang sudah kami sampaikan di tanggal 11 nanti. Tanggal 11 kita ke Banjarmasin, kemudian satu malam ada di karantina, kemudian berangkat nanti tanggal 12 ya. Berangkat. Itu untuk satu rombongan aja apa beberapa kali keberangkatan? Itu keberangkatan yang pertama itu kita gabungan itu. Tanjung, Balangan, dan Martapura itu. Jadi masuk kloter 1 Pak ya? Iya, kloter 1. Oke. Mungkin ada arahan nih Pak bagi jamaah haji nih Pak, calon jamaah haji. Untuk jamaah haji tadi kita sampaikan untuk menjaga kesehatan dan patuhi peraturan dari arahan dari dokter. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter untuk jaga kesehatan, apa yang dilarang itu agar dipatuhi oleh jamaah. Beralih ke informasi berikutnya, Pasar Bersehalti yang ada di Kecamatan Wendang, Kota Manado merupakan pasar paling besar dan ramai di Kota Manado. Sayangnya citra pasar tradisional yang becek dan tak bersih itu juga tersemat di Pasar Bersehalti. Untuk itu, pemerintah Kota Manado akhirnya mengambil kebijakan untuk merevitalisasi pasar tersebut. Terkait ini dan juga perkembangan revitalisasi Pasar Bersehalti Manado akan dilaporkan rekan Nilton Durado, reporter Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Revitalisasi Pasar Manado sudah berlangsung kurang lebih dalam waktu 3 bulan dan Pasar Bersehalti memang dikenal sebagai pasar yang paling ramai di Kota Manado dan menjadi pusat perekonomian bagi pedagang bukan hanya dari Kota Manado saja, tapi dari Provinsi Gorontalo juga. Meski begitu, citra pasar becek di Bersehalti memang sudah tidak bisa lepas dari tahun ke tahun, dan pemerintah Kota Manado mengambil langkah tegas dengan merevitalisasi Pasar Bersehalti Manado. Namun ada beberapa kendala yang dialami pemerintah Kota Manado, salah satunya adalah tentang relokasi pedagang, karena masih banyak pedagang yang belum mau pindah dari tempat jualan mereka. Mereka beralasan bahwa mereka sudah puluhan tahun di situ dan ini menjadi mata pencarian mereka. Tapi sampai hari ini dari informasi yang kami terima bahwa sudah revitalisasi Pasar Manado sudah sekitar 30% dan ini adalah bagian di tampak bagian belakangnya. Untuk sementara sekitar ribuan pedagang yang berjualan di Pasar Bersehalti Manado dipindahkan sementara. Tapi memang belum selesai semua, ada beberapa yang masih bertahan, terutama yang ada di depan Pasar Bersehalti Manado. Dan meskipun masih terkendala dengan relokasi, tapi revitalisasi Pasar Bersehalti tetap berjalan. Dan sekedar diketahui, rekan Dea, ini revitalisasi Pasar Bersehalti adalah proyek yang paling besar di Kota Manado di tahun 2022 dengan mencapai anggaran 68 miliar. Dan ini menjadi salah satu atensi dari Wali Kota Manado Andre Ango, karena memang selama ini banyak keluhan tentang citra pasar tradisional, terutama Pasar Bersehalti yang sangat kotor dan tidak nyaman dari masyarakat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nilton untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Beredar video yang dinarasikan bahwa Interpol Swiss menemukan baju Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang terbawa arus sungai Ar di Swiss. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memastikan bahwa video itu adalah kabar bohong alias hoax. Pasalnya, isi dari video berdurasi 3 menit 11 detik itu tidak sesuai dengan judul yang dicantumkan. Adapun isi video tersebut lebih menceritakan terkait usaha pencarian yang dilakukan oleh tim SAR dari Swiss. Selain itu, video itu juga mengutip pernyataan dari Dubes Indonesia di Swiss, Mulyaman Haddad,
Satu di antaranya menyatakan terkait kondisi Sungai Ar berada pada kondisi 16 derajat Celcius saat proses pencarian. Tidak terlihat dan terdengar pernyataan adanya penemuan potongan baju Emeril Khan sesuai yang dicantumkan dalam judul. Pemprov Jabar melalui tim cyber dalam situs saberhoax.jabarprov.go.id mengungkapkan bahwa video itu masuk dalam kategori hoax berjenis false connection. Sebagai informasi, hari ini memasuki hari keempat pencarian Eril. Pencarian dilakukan oleh tim penyelamat dengan perahu serta pengawasan bawah air. Petugas menemui kendala karena air sungai kini menjadi keruh akibat partikel es. Pencarian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Maritim Bern dan juga dipantau langsung oleh ayah Eril, Ridwan Kamil. Dalam kegiatan ini petugas menggunakan metode bot search dan memakai teropong untuk memantau situasi bawah air. Lokasi pencarian juga dipersempit ke daerah yang paling potensial, yakni di wilayah Marzili. Sementara itu, adik Ridwan Kamil sebagai perwakilan keluarga, yakni LP Nasmuzaman, menyatakan keluarga menerima apapun hasil pencarian tersebut. Meski begitu, keluarga masih berharap Eril ditemukan dalam kondisi selamat. Kita beralih ke Jawa Tengah. Hoax menara Masjid Sriwedari ambruk yang menggegerkan pengunjung Car Free Day atau CFD di Solo pada Minggu 29 Mei 2022 kemarin. Kemunculan hoax tersebut mendapat tanggapan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Disampaikannya masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak membuat gaduh dan panik warga lainnya. Apalagi setelah keributan itu banyak gerobak yang terinjak-injak karena warga berhamburan berlari. Di sisi lain, aparat Polres Solo kini memburu pelaku yang menyebarkan berita bohong alias hoax terkait menara Masjid Sriwedari yang disebut ambruk. Kasat Reskrim Polresta Solo Kompol Johan Andika mengatakan pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan. Sejumlah alat bukti tengah dikumpulkan untuk mengungkap orang yang menyebar berita bohong itu pertama kali. Saat ditanya apakah dugaan penyebaran berita hoax tersebut sengaja dibuat oleh komplotan pencopet untuk menimbulkan kepanikan, Kasat Reskrim belum bisa memberikan kepastian. Sebelumnya diberitakan suasana CFD di Slamet Riyadi Solo berubah mencekam saat masyarakat termakan informasi palsu pada Minggu 29 Mei kemarin. Masyarakat berlarian karena mendengar jika menara masjid di Kompleks Sriwedari itu hendak roboh. Akibatnya sejumlah pedagang mengalami kerugian. Selain itu masyarakat yang panik dan juga yang terpisah dengan anggota keluarganya. Terkait ini juga Tribuners ada keterangan dari Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo, berikut liputan lengkapnya. Sriwedari. Malah sopo toh. Jangan kayak gitulah, masa ke pedagang-pedagang sing gerobake injek-injek lah. Jangan gitu ya. Ini nanti bakal nyari orang yang pertama kali nyebar hoax. Ya coba golek ono. Ya santai lho. Ono opo kowe. Belum tahu ndelok awan mungkin pertama kali ning CFD kok awan bisa jadi tuh. Bisa jadi itu. Iya ndelok awan pakai awane mlaku kira. Himbauan untuk CFD ke depannya Mas, maksudnya kan masih ada CFD. Tadi saya lewat jam piro mau jam 10 dorong bongkar-bongkar. Jadi ya nanti kita evaluasi lagi. Tapi wis apa rusak taman juga pas kekacauan tadi. Rusak taman. Besok neng Tirtonadi yuk, ditunggu koi loh. Sampahnya udah rapi Mas? Sampahnya udah rapi? Belum. Jajaran Polsek Palele diketahui telah berhasil menemukan Dr. Faisal yang viral karena hilang misterius pada Kamis 26 Mei 2022. Sebelumnya Dr. Faisal dikabarkan mengalami kecelakaan lalu hilang. Terungkap fakta baru, ternyata dokter itu tidak hanya membuat keterangan yang mengada-ngada. Dr. Faisal juga memalsukan identitasnya. Hal itu diketahui dari kartu keluarga yang disita dan dijadikan barang bukti. Dalam KK tersebut tercatat bahwa Dr. Faisal merupakan suami, sementara HS sebagai istri. HS merupakan wanita yang ditemukan bersama Dr. Faisal saat penggerebekan dilakukan. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, Faisal ternyata membuat drama dengan mengaku disambar kendaraan yang tidak diketahuinya. Faktanya, Faisal menumpang sebuah kendaraan roda 4 menuju arah barat Kabupaten Toli-Toli.
Pada hari pertama pencarian, polisi sudah mendapatkan informasi bahwa Dr. Faisal menuju arah Kabupaten Buol. Dari informasi tersebut, Polres Toli-Toli terus mengembangkan pencarian. Hingga pada 25 Mei 2022, Faisal termonitor di daerah Tomindi, Kabupaten Parigi Motong. Sebelumnya, Dr. Faisal dilaporkan hilang secara misterius seusai memberi bantuan kepada korban banjir pada 6 Mei 2022. Pencarian dokter spesialis radiologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli itu dilakukan hingga melibatkan anjing pelacak. Kabar ditemukannya Dr. Faisal juga sudah sampai pula ke telinga CC yang merupakan istri sah Dr. Faisal. Namun, sepupu dari Dr. Faisal mengatakan bahwa istri dari Dr. Faisal lebih banyak mengurung diri di rumah seusai kabar suaminya ditemukan. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Anak-anak kawasan Songgori Tigeger mendengar suara tangis bayi di kawasan Jalan Perhutanan pada Minggu 29 Mei 2022 kemarin. Suara itu bersumber dari lahan pinggir jalan, tepatnya di dekat sebuah pohon. Saat didatangi, warga menemukan bayi laki-laki yang masih hidup walaupun kondisinya sangat memprihatinkan, terbungkus tas plastik. Bayi malang itu ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang menemani anaknya berlatih sepeda di kawasan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara isakan tangis bayi di sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Ketika dicek oleh saksi, sebuah plastik kresek yang berada di bawah pohon sekitar lokasi rupanya berisi sesosok bayi laki-laki. Saat ditemukan, kondisi bayi sudah biru pucat. Bayi tak berdosa ini diduga dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Melihat kondisi bayi yang sudah memprihatinkan, saksi langsung membawa bayi itu ke Rumah Sakit Hasta Brata Bayangkara agar segera mendapatkan pertolongan medis. Saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan penelusuran terhadap siapa ibu yang tega membuang bayi tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh berhasil membekuk 5 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penembakan hingga menewaskan korban. Korban merupakan 2 warga Indrapuri Aceh Besar atas nama Maimun, 38 tahun, dan Ridwan, 38 tahun. Kedua warga itu ditembak pada Kamis 12 Mei 2022 malam lalu saat korban pulang dari kebun menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Di pertengahan jalan, tiba-tiba korban ditembak oleh pelaku hingga terjatuh. Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun berakhir tidak tertolong. Saat dijumpai di rumahnya, ibunda dari Maimun mengharapkan agar pelaku segera ditangkap dan diadili seberat-beratnya. Kini 5 tersangka kemudian berhasil ditangkap personel Ditreskrimum Polda Aceh secara terpisah setelah dilakukan penyelidikan dan penelusuran oleh tim di lapangan beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers, Polda Aceh turut menghadirkan kelima tersangka. Adapun kelimanya yang dibekuk adalah berinisial TM, DW, NZ, ZT, dan MY. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi menjelaskan kelima tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. TM bertugas sebagai perencana dan penyuplai logistik. Selanjutnya DW, pemberi informasi dan juga penyuplai logistik. Kemudian NZ, pendamping eksekutor dan memantau korban di TKP. Dan terakhir MY juga bertugas sebagai pendamping eksekutor dan memantau korban di TKP. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim di TKP adalah 4 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian balok panjang ukuran 1 meter. Mak ini aku dah banyak dah. Lu lagi ni lu itu yang kau malah gaya tiba terapa. Betul apa ni? Ni yang kau beri budak ni. Yang dia yang punya putih oleh lah. Ni dah juk benda tu dun. Kau dun mah. Kau buat tadi. Kau pandai je. Menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara berikutnya, live update petang, di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Vita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Alhamdulillah.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.